akan segera hadir Bapak Menpora. Untuk itu Bapak Ibu kami silakan untuk berdiri. Bila berdiri. Selamat datang Bapak Menpora. Bapak Ibu kita bisa beri tepuk tangan buat Bapak Menteri. Terima kasih atas kedatangannya. Kami silakan Bapak. Hadirin disilakan duduk. Kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia beserta jajaran di Universitas Cenderawasih. Selamat datang Bapak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Patriot Olahraga. Hadirin dimohon berdiri. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot.
Hadirin disilakan duduk. Doa. Doa yang akan dipimpin oleh Profesor Dr. Joni Sihaan MKS. Pada Bapak disilakan. Mas Ilham pagkulong temu pas tiga. Ano tanya parito? Oh, saya langsung ini. Yang terhormat Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, yang terhormat Bapak Rektor, dalam hari ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Ibu Profesor, Bapak Ibu perwakilan atau dekan-dekan seluruh Indonesia dan hadirin semuanya. Izinkan kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa. Dalam doa pagi ini saya akan membawakan doa dalam agama Kristen Protestan dan Bapak Ibu yang beragama lain mohon untuk dapat menyesuaikan. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih yang tak terhingga Tuhan atas karya Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Di pagi hari yang indah ini, kami di Universitas Cendrawasih boleh mencatat sejarah baru, melakukan seminar olahraga nasional. Dan lebih khusus lagi Tuhan mengizinkan Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Dr. Jainuddin Amali, boleh hadir bersama kami dengan jajarannya, dengan kami semua yang hadir dari seluruh Indonesia, Tuhan. Para dekan keolahragaan se-Indonesia, para profesor keolahragaan di Indonesia, Tuhan, bersatu padu dalam ruangan ini, Tuhan, berdiskusi, berseminar terkait dengan bidang keolahragaan. Terima kasih Tuhan Yesus atas perkenan Tuhan mendatangkan kami semua boleh berkumpul di tempat ini. Sebagai anak-anak Tuhan yang penuh kelemahan, kami mohon Tuhan kuasa-Mu memberkati kami semua. Terlebih Bapak Menpora yang akan menyampaikan keynote speech-nya kepada kami semua sebagai pedoman kami untuk boleh mewujudkan, mengembangkan keolahragaan nasional di Indonesia. Tuhan, kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati seluruh rangkaian acara kami, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik atas perkenan Tuhan. Inilah kami, doa kami Tuhan yang kurang sempurna. Sempurnakanlah itu Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kami sadar akan dosa pelanggaran kami. Kami mohon Tuhan berkenan mengampuni dosa salah kami, agar kami masih layak menerima berkat-berkat Tuhan. Kami mau alaskan acara kami dari pagi, siang, dan malam ini, pagi dan sampai siang ini, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dr. Zainuddin Amali SE MSI. Yang kami hormati Rektor Universitas Cendrawasih, dalam hal ini diwakili oleh Pembantu Rektor 4, Dr. Fredrik Sekoi SOS MSOS. Yang kami hormati para narasumber, Bapak dan Ibu, tamu undangan, peserta seminar yang berbahagia. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenalkanlah acara seminar nasional dengan tema Desain Besar Olahraga Nasional sebagai arus utama pembangunan olahraga nasional. Bertempat di Universitas Cendrawasih pada hari ini, Kamis 7 Oktober 2021 dimulai. Welcome speech oleh Pembantu Rektor 4, Dr. Fredrik Sekoi SOS MSOS. Disilakan.
Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, saya sapa dengan penuh kebanggaan dan kehormatan Dr. Zainuddin Amali SE MSI, beserta rombongan yang telah mengikuti beliau dalam pertemuan kita di Universitas Cendrawasih di tempat ini. Yang kami hormati Ketua Forum Dekan Keolahragaan se-Indonesia, kami sapa dengan penuh kebanggaan Dr. Budi Valanto MPD. Yang kami hormati Ketua APKORI, kami sebut dengan bangga Profesor Dr. Joko Pekik Irianto MKes. Yang kami hormati Ketua ISORI Pusat, kami sebut dengan penuh kebanggaan Profesor Dr. Syariat Bakhtiar MPD. Para guru besar olahraga yang telah hadir bersama kita, Bapak Dekan FIK Universitas Cendrawasih, para dekan Fakultas Keolahragaan yang telah hadir bersama kita di tempat ini, hadirin sekalian, baik yang mengikuti melalui online, tapi juga yang ada di kita di dalam secara offline. Saya mengajak kita semua bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik atas perkenan Allah yang Maha Dahsyat. Kita telah dimungkinkan berada di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Jayapura tadi malam diguyur oleh hujan yang sangat hebat. Mungkin juga hujannya ini telah kenal Pak Menteri. Maksud saya Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi ya hujannya berhenti juga. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan menyambut dalam suasana kita di pagi ini, Menteri hadir dalam keadaan yang sehat walafiat. Yang kami hormati Pembantu Rektor, pimpinan unit di lingkungan universitas yang berada di tempat ini. Saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Rektor, yang seyogyanya beliau mendampingi Bapak Menteri di hari ini. 3 hari yang lalu ada undangan dari Bapak Menteri, Dikbud-Ristek, Dikti, beliau mengikuti program pembahasan mengenai pagu perguruan tinggi, pagu anggaran perguruan tinggi se-Indonesia, sehingga beliau menyampaikan permohonan maaf yang sangat dalam pada Pak Menteri. Kami dipercayakan untuk mewakili beliau. Saya ingin mengawalinya dengan menyampaikan selamat datang Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Kami sangat berbangga hati menyambut Bapak dan juga semua Bapak Ibu yang telah hadir. Secara khusus kami benar-benar berbangga hati atas kepercayaan Universitas Cendrawasih sebagai host dari Seminar Nasional Keolahragaan ini. Mengapa demikian? Karena di tengah kita sementara sedang berlangsung PON, kami juga mendapat kehormatan sebagai penyelenggaraan kegiatan Seminar Olahraga Nasional, tapi juga kami sangat berbangga hati Bapak Menteri berkenan hadir dari sekian banyak kesibukan dan kunjungan di berbagai event ini, secara khusus kunjungan ke beberapa tempat atau event olahraga ini, beliau telah hadir bersama kami di tempat ini. Kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus pada Bapak Menteri. Harapan kami pertama adalah bahwa kegiatan nasional ini kami juga sangat berharap tetap menjadi bagian yang penting dan
dapat memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pengembangan olahraga kita secara nasional. Bapak Menteri yang kami hormati dan kami banggakan, memang di Universitas Cendrawasih kami sangat merindukan melalui Fakultas Ilmu Keolahragaan akan ada pusat pengembangan olahraga prestasi kawasan timur Indonesia. Kalau melihat Papua itu seperti dua mata sisi uang logam, ya. Jadi di sebelahnya itu menyebut Papua, di sebelahnya itu olahraga. Kami ingin sekali dan kami merindukan ke depan itu atlet-atlet hebat nasional itu lahir dari kawasan timur Indonesia, tapi secara khusus dari Universitas Cendrawasih. Berkaitan dengan harapan Bapak Rektor semacam inilah kehadiran seminar olahraga nasional pertama. Ya. Selama ini kegiatan nasional itu belum ada setelah pelantikan Bapak Rektor. Ya. Jadi Pak Menteri, kami sangat berterima kasih, satu kehormatan bagi Universitas Cendrawasih, Bapak telah mempercayakan kami dalam satu kegiatan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri, komitmen yang sangat tinggi, bukan saja Bapak Menteri ini telah memberi dukungan kami melalui peralatan olahraga sebagai bentuk dukungan peningkatan prestasi olahraga di kampus. Beliau juga telah memberikan bantuan kepada kami. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk dukungan beliau. Saya ingin menyampaikan juga bahwa hari ini kita sedang berada di tempat ini dalam kondisi yang aman, nyaman. Bila ada isu-isu lain di tempat lain mengenai berbagai konflik, Papua nyata aman buat kita semua. Universitas hari ini menerima dengan tangan terbuka dan telah siap untuk menyambut kita semua dengan suasana yang aman, nyaman, dan damai. Barangkali itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami juga berterima kasih untuk semua yang telah terlibat dalam berkontribusi dalam penyelenggaraan seminar olahraga nasional. Terima kasih untuk panitia. Demikian penyampaian welcome speak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Om Sadu Sadu. Shalom. Demikian kami kembalikan Bapak. Keynote speech oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia akan dipandu oleh Profesor Dr. Tandio Rahayu MPD. Disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Jaya. Terima kasih. Pertama saya haturkan kepada Universitas Cendrawasih yang telah memberi kesempatan saya, sebuah kesempatan yang sangat berharga dan terhormat untuk bisa memandu keynote speech kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dr. Zainuddin Amali. Yang saya hormati Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Universitas Cendrawasih, Dr. Fredrik Sukhoi MSOS. Yang saya hormati para pimpinan dari Universitas Cendrawasih yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan teman-teman dekan Fakultas Keolahragaan dari seluruh Indonesia yang pada kesempatan kali ini bisa hadir di ruang yang sangat sejuk ini beserta para wakil dekan dan terkhusus kepada Dekan Universitas Cendrawasih FIK Uncen sebagai tuan rumah. Yang saya hormati Ketua dan anggota Asosiasi Profesor Keolahragaan Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua dan anggota
Ikatan Sarjana Olahraga Republik Indonesia, serta para hadirin yang mengikuti acara ini melalui media Zoom yang berada di seluruh Indonesia. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan seminar olahraga nasional pagi hari ini, tanggal 7 Oktober 2021, tema seminar ini sangat menarik bagi kita semua, masyarakat komunitas olahraga Indonesia, yaitu desain besar olahraga nasional sebagai arus utama pembangunan olahraga nasional. Kita sama-sama telah ketahui pada Hari Peringatan Olahraga Nasional 9 September 2021, kita semua Indonesia telah memperoleh hadiah yang luar biasa, yaitu dengan terbitnya Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional. Yang tentunya ini merupakan buah karya yang luar biasa dari kita semua di bawah kepemimpinan Bapak Menpora RI. Tepuk tangan dulu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Menpora akan berkenan untuk menyampaikan keynote speech bagi kita semua untuk menjelaskan bagaimana fungsi, kedudukan, tujuan dari desain besar olahraga nasional bagi kita semua untuk menjadi sebuah path atau sebuah arus yang nantinya akan menggiring kita semua menuju keolahragaan nasional yang lebih baik lagi. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar menjelaskan. Silakan Bapak Dr. Zainuddin Amali untuk menyampaikan keynote speech. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga. Yang terhormat Bapak Dr. Fredrik Sukoi SOS MSOS sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan para Wakil Rektor lainnya yang hadir. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Unsén serta jajaran yang hadir. Yang kami hormati Prof. Joko Pekik Irianto, Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan, kemudian Prof. Sahrial, Ketua Umum ISORI, Ikatan Sarjana Olahraga, kemudian para profesor keolahragaan, juga dekan dan wakil dekan, Fakultas Keolahragaan, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual Zoom. Dan Ibu Moderator, Prof. Tandio Rahayu, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, UNES. Saya harus sebut karena ini bos saya kalau di UNES. Saya anak buahnya Prof. Tandio. Sebagai dosen harus ini Prof. Joko. Saya dosen, beliau dekan, saya harus hormat sama beliau. Ya. Ya, jadi dan tuan rumah secara keseluruhan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saya tidak sendirian, saya bersama Dr. Asrorun Yamsoleh. Beliau adalah Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, yang nanti ada kegiatan kewirausahaan pemuda di Fakultas Ekonomi setelah ini.
Kemudian Pak Yudis, ini adalah asisten deputi bidang SIOR, sarana olahraga, termasuk yang menyiapkan bantuan untuk Uncen ini Pak Yudis. Dan teman-teman dari Kemenpora yang lainnya tersebar. Sebenarnya saya ini datang dengan banyak rombongan, Pak Wakil Rektor, tapi saya sebar di Jayapura, Kabupaten, Jayapura Kota, dan Timika dan Merauke. Jadi kami ini berkantor sekarang di sini. Saya berkantor di Jayapura, yang lain di tempatnya masing-masing dan mengupdate semua kegiatan. Dan perintah Bapak Presiden boleh pulang setelah PON selesai. Jadi sebelum sampai setelah. Jadi yang lain mungkin tanggal 16 sudah kembali, saya masih ada di sini untuk evaluasi. Saya setelah itu. Karena pasti dicek oleh Bapak Presiden, benar tidak Menpora berkantor di Papua. Karena beliau saya update terus. Saya tentu merasa bangga dan sangat senang dengan kegiatan ini. Terima kasih para penggagas dari para dekan Fakultas Keolahragaan, dan terima kasih kepada Uncen yang telah menjadi tuan rumah. Kebetulan kita sekarang ada event yang sedang kita lakukan, dan kita gunakan waktu ini untuk kita bertemu, karena saya yakin bahwa apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah belum terinformasikan dengan lengkap kepada kita semua, dan bahkan kami berencana nanti kerjasama kita, forum dekan, kemudian ISORI, kemudian para profesor, kita akan keliling di seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan tentang Perpres 86 ini. Supaya kita tahu persis apa yang terkandung atau inti dari Perpres 86. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan singkat tentang apa yang menjadi gagasan besar dan apa yang harus dikerjakan ke depan, saya jadi izinkan Bu Moderator, walaupun mungkin sudah ada yang pernah menyaksikan ini, tapi ini saya sampaikan berulang-ulang supaya kita paham betul kenapa lahir desain besar olahraga nasional. Izin, Prof. ya. Tolong. Ya, ini arahan Bapak Presiden ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, terakhir saya pesan kepada Menpora, PONI, POI, untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Kalau selama ini prestasi olahraga kita masih kurang berhasil, itu artinya cara-cara yang selama ini kita lakukan mungkin tidak tepat, mungkin kurang tepat. Kita harus melakukan review total. Ekosistem nasional untuk prestasi olahraga harus direview total. Saya minta tata kelola pembinaan atlet direview total. Rancang tata kelola pembinaan atlet yang tersinergikan dengan baik dari daerah sampai pusat, dari lembaga pendidikan umum sampai lembaga pendidikan olahraga. Tingkatkan sinergi antara organisasi cabang olahraga sampai ke Kemenpora. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru juga harus kita lakukan, bukan hanya untuk pengembangan pusat pelatihan yang berbasis sains, tetapi juga pengembangan manajemen baru yang lebih baik. Kembangkan sistem informasi dan big data analitik yang bisa mendeteksi calon atlet yang berkualitas. Ingat,
bahwa penduduk kita 267 juta lebih dan mayoritas adalah generasi muda. Sangat tidak masuk akal jika kita kekurangan calon atlet yang berbakat, pasti jutaan yang berbakat. Kalau kurang calon pasti yang salah adalah manajemennya, bukan kekurangan bakatnya. Oleh karena itu, sistem pembinaan atlet nasional sekali lagi harus direview total. Saya minta kepada Menpora untuk segera mengajak semua pihak yang terkait untuk merancang ulang sistem pembinaan atlet kita secara besar-besaran dan segera melaporkan hasilnya kepada saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Ya, itu kira-kira cuplikan dari arahan Bapak Presiden pada peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke-37, 9 September tahun 2020. Setahun kemudian setelah arahan itu maka lahirnya Perpres 86. Apa yang kita tangkap dari arahan Bapak Presiden? Bahwa beliau juga merasakan ada kerisauan beliau terhadap pembinaan prestasi olahraga, terhadap manajemen olahraga kita. Bila dibandingkan dengan sumber daya kita yang begitu banyak, penduduk lebih dari 267 juta. Sekarang ini mungkin sudah masuk ke 270. Tetapi kita lihat prestasi kita di Olimpiade, di Paralimpiade, atau yang di bawahnya lagi Asian Games, Asian Para Games, belum sebesar jumlah penduduk yang ada. Yang kedua, Bapak Presiden menyatakan bahwa kita tidak kekurangan talenta, tidak kekurangan atlet-atlet atau bakat-bakat olahraga. Tetapi kenapa kita tidak berprestasi? Ya mungkin saja manajemennya yang salah. Dan kita semua yang hadir di dalam ruangan ini maupun yang hadir secara virtual, itu bisa saja berkontribusi terhadap tidak majunya prestasi itu. Bisa saja. Karena apa yang jalan selama ini adalah pembinaan manajemen yang secara bertahun-tahun itu secara terus-menerus yang dilakukan oleh kita semua, termasuk kami di pemerintah. Nah itulah sebabnya setelah itu kami berdiskusi karena tadi perintahnya jelas, saya minta kepada Menpora untuk melakukan review total. Jadi ini kalau ibarat mobil, ini turun mesin berat nih. Bukan hanya sekedar di reparasi ringan dan bayangkan Bapak Presiden merasakan suasana itu. Kita beruntung dapat pemimpin, dapat presiden yang langsung merasakan suasana seperti ini. Mungkin kalangan kampus, kalangan akademisi, pasti ada yang merasakan suasana itu. Tetapi perasaan itu belum terkumpul menjadi satu kekuatan yang membuat kita ingin merubah, ingin mereview keterbatasan masing-masing, dan bisa jadi, mohon maaf, karena saya rasakan, karena ego kita masing-masing, berdasarkan aliran-aliran kita sendiri-sendiri. Mohon maaf nih, Prof. Joko, ya, Prof. Saryal. Saya setelah menjadi Menteri Olahraga, saya merasakan itu soalnya. Saya bicara dengan pakar ini, alirannya lain, begini, dan
bersikukuh mempertahankan kebenaran sendiri-sendiri. Itu juga menjadi berkontribusi maksud saya. Nah, saya berbangga, saya senang kita bisa duduk seperti ini, melepaskan ego kita masing-masing dengan apa yang kita pelajari sejak mahasiswa semester 1 misalnya ya, sampai dengan menjadi guru besar dan sebagainya, kita lebur itu. Nah, atas dasar itu kemudian saya berdiskusi dengan berbagai pihak, berbagai kalangan, para akademisi, para praktisi, dan terutama para pelaku di lapangan. Maka karena memenuhi arahan dan bukan arahan ringan, itu sudah perintah kalau Bapak-Bapak dan Ibu melihat itu, saya harus segera mereview total, lahirlah Desain Besar Olahraga Nasional. Ini bukan satu hal yang begitu ada langsung mulus. Pro kontra, diskusi yang luar biasa di internal pemerintah juga sampai saat-saat terakhir. Kita mau melahirkan, mau terbit Perpres, itu kita berkali-kali meyakinkan berbagai kementerian dan lembaga yang di luar Kemenpora, itu tidak mudah. Sudah selesai sinkronisasi di antara kementerian dan lembaga, harusnya sudah bisa difinalisasi draftnya, masih muncul lagi pertanyaan dari beberapa kementerian dan lembaga, karena ini melibatkan mereka masing-masing. Inilah satu Perpres yang mungkin ya, menurut saya, keterlibatan kementeriannya banyak sekali. Dan masing-masing sudah ada urusannya. Urusan sendiri-sendiri. Jadi saya memahami kenapa teman-teman saya di kabinet minta dibahas lagi. Bayangkan sudah mau masuk, sudah disinkronisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, masih ada permintaan untuk tolong dijelaskan apa yang harus menjadi tanggung jawab kami. Yang tidak susah itu adalah Kementerian PUPR. Jelas membangun sarana dan prasarana olahraga. Ya sudah, itu. Tapi dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, ini saya harus yakinkan satu persatu. Kita bahas berkali-kali. Jadi belum lagi di kalangan kampus juga kita harus mendiskusikan ini. Sehingga Bapak dan Ibu, kalau saya cerita ini agak panjang karena Prof. Tandia menyampaikan, sebenarnya bukan menyampaikan perintahnya, setelah ini harus ada tanya jawab. Ini, jadi dosen ini susah, Prof. Joko. Dekan berkuasa penuh dan agak sewenang-wenang. Ya, baik. Saya persingkat, saya singkat saja apa isi dari Desain Besar Olahraga Nasional itu. Coba ya, lanjut terus. Nah ini. Jadi kita menetapkan yang menjadi patokan kita, saya kira bersepakat kita semua, baik yang di ruangan ini maupun yang di luar sana, tidak ada jalan pintas dalam meraih prestasi. Dan menurut Erickson, paling tidak 10 tahun atau 10.000 jam latihan untuk mengantarkan atlet itu menuju papan internasional, yakni Olimpiade dan Paralimpiade. Dan jangan dipindah dulu. Dan tentu ini adalah pembinaan kita jangka panjang, tidak bisa seperti sekarang. Menjelang kejuaraan kita TC-kan 6 bulan. Kan kebiasaan kita begitu. Paling lama setahun, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Itu tidak bisa kita melakukan itu.
Kemudian selama ini kita juga tidak ada target utama antara Olimpiade, antara Asian Games, antara SEA Games, bahkan mungkin PON. Kita samakan itu. PON untuk provinsi-provinsi tentu. Nah sekarang kita pasang target tinggi, sasaran utamanya adalah Olimpiade. Sasaran antaranya adalah Asian Games dan SEA Games. Khusus untuk SEA Games, selama ini karena kadang nggak ada kualifikasinya, sebanyak-banyak mengirim pun kita boleh. Dan kita ini selama ini masih bangga dengan mengirimkan banyak atlet. Di-announce oleh MC Indonesia dengan 400 atau 500 kontingen. Kita senang, kita bangga. Padahal belum tentu itu bisa meraih prestasi. Nah, sekarang ini adalah tempat kita untuk menuju ke sasaran utama. Kita sudah mulai coba, saya sudah mulai mendapatkan komplain, bahkan ada teman dekat saya, pimpinan cabur, itu sempat marah-marah kepada saya dan mengadu kepada teman yang lainnya. Karena apa? Tim review kita itu bukan hanya kami lagi sekarang. Ada dari kalangan perguruan tinggi, dari praktisi, dan KONI, serta KOI. Kita libatkan. Review. Datang, cabur, meyakinkan, kami siap dikirim dengan target 5 emas. Kita tanya lagi, turun jadi 3. Kita makin tidak yakin, akhirnya saya sampaikan kepada teman-teman tim review, coba undang pelatihnya. Apa yang disampaikan pelatih? 1 perunggu, Pak. Benar, yakin, insya Allah. Bayangkan, dari 5 turun 3, terakhir yang bisa adalah 1 perunggu. Dan itu pun belum pasti. Karena apa? Karena tim review itu punya bahan, punya data statistik. Ini sudah tidak pernah berlatih, sudah pernah tidak ada aktivitas. Kemudian kemajuan dari cabur tersebut di luar negeri. Kita semua punya itu. Sehingga khusus untuk SEA Games, Bapak dan Ibu jangan kaget kalau akhirnya saya hanya mengirimkan sedikit. Tetapi sedikit itu bisa menghasilkan emas. Kecuali untuk junior. Junior, kita kasih mereka kesempatan untuk supaya dapat atmosfer pertandingan. Nah, hal-hal yang seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang kita alami selama ini. Samping itu tentu keterbatasan sumber daya kita, anggaran kita yang sangat terbatas. Nah, karena itu saya harus efisienkan betul, khusus untuk SEA Games ini. Bahkan sambil bercanda saya, tapi ini teman-teman media jangan dikutip, nanti dikira ini. Bisa jadi satu saat kita tidak ngirim yang nggak benar-benar. Itu. Jadi ini yang selama ini kita belum punya. Nah, kemudian kita tetapkan target kita Olimpiade, target kita Paralimpiade. Maka dalam desain besar ini fasilitasnya harus kita siapkan. Untuk Olimpiadenya di Cibubur yang mudah-mudahan 2022 ini sudah bisa diselesaikan oleh Kementerian PUPR, dan yang untuk Paralimpiade di Jawa Tengah. Lokasinya masih di antara Solo atau Karanganyar. Karena untuk Paralimpiade tidak boleh jauh dari Rumah Sakit Dr. Suharto. Di sana mereka untuk recovery dan sebagainya. Nah, kemudian dalam perjalanannya kita memetakan apa sih permasalahan olahraga. Lanjut ke permasalahan yang kita
Nah, ini ada 13 permasalahan olahraga yang pasti Bapak dan Ibu juga mengalami itu. Dari tingkat kebugaran, kemudian ketersediaan pelatih, kemudian soal sekolahnya, kemudian soal masa depan. Banyak orang tua, Pak, yang setengah hati merelakan anaknya menjadi atlet. Karena masa depan tidak jelas. Prof. Sahrial ini Ketua Umum ISORI. Anak perempuannya, kalau ada yang melamar, pasti akan ditanya, kerja kamu di mana, Nak? Bukan prestasi kamu apa. Benar, Prof. ya? Iya, ini Ketua Umum ISORI. Apalagi kita semua. Jadi, karena apa? Kita menyerahkan anak kita dengan masa depan yang tidak jelas. Nah, ini yang hal-hal yang menjadi pemikiran para atlet kita sehingga mereka terbagi pikirannya, konsentrasinya. Saya berkeliling di pelatnas, hanya 2 yang mereka tanyakan kepada saya. Bagaimana sekolah kami dan bagaimana setelah kami tidak berprestasi. Nah, setelah kita petakan, ini menjadi 13, mudah-mudahan ini bisa memotret sebagian besar permasalahan di dalam olahraga kita. Belum lagi manajemen olahraga, organisasi, cabur, dan lain sebagainya. Ini juga bermasalah. Nah, ini yang harus kita lakukan, bagaimana mencari jalan keluar dari perintah Bapak Presiden itu. Untuk sekolah, misalnya, saya sudah bicara dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nadiem, beliau setuju, kita akan buatkan kurikulum khusus atlet. Karena kalau mereka tetap mendapatkan kurikulum secara reguler, bisa dibayangkan padatnya kurikulum itu, dia waktunya untuk berlatih pasti terbagi untuk kurikulum yang begitu banyak, sama perlakuannya terhadap mahasiswa yang tidak atlet atau pelajar yang tidak atlet. Nah, ini saya sudah bicara dengan Pak Nadiem, maka di dalam Perpres itu tugas Mendikbud Ristek itu juga sangat banyak, mulai dari pembinaan usia dini dan sebagainya. Kemudian soal bagaimana nasib mereka. Saya sudah ada kesepakatan dengan Menteri BUMN, khusus untuk 14 cabur unggulan Olimpiade yang kita persiapkan untuk Olimpiade, dan 3 yang masuk dalam industri, itu akan disediakan Bapak angkat dari BUMN yang sehat. Tapi belum di launching karena masih kita rapikan teknisnya. Jadi atlet itu benar-benar dia punya Bapak angkat, dia berlatih saja kerjanya, dan setelah itu dia ada kesempatan untuk berkarir di BUMN itu, tetapi bukan berkarir sebagai tenaga administrasi, sebagai pelatih, kalau masih bisa berprestasi sebagai atlet dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang ada di dalam Perpres atau di DBON. Kemudian bagaimana untuk pembinaan usia dini? Kita juga sudah berbicara dengan Kementerian Dalam Negeri, karena SMP, SMA, itu di bawah lingkup pemerintah daerah, dan pemerintah daerah itu dengan Kemendagri koordinasinya. Bagaimana pengembangan olahraga wisata, saya juga sudah MOU dengan Menteri Pariwisata, soal industri dengan Menteri Perindustrian, tahun lalu sudah. Semua ini sudah ada, tinggal kita mau jalan kapan dan seberapa besar semangat kita untuk menjalankan ini. Nah, di samping itu, di dalam DBON ini juga yang kita atur adalah dari hulu ke hilir. Prestasi itu hilirnya. Hulunya adalah kebugaran. Hulunya adalah kesehatan.
Dulu kita masih sebelum masuk kelas ada senam. Sekarang tidak ada lagi. Prof. Tandia pernah lakukan penelitian ya kekecilan salah satu SMK Jawa Tengah, karena mereka sudah mau kelas 3 atau kelas berapa 12 ya sekarang. Tidak ada lagi pendidikan jasmani. Tidak boleh ada kegiatan olahraga dan sebagainya. Bayangkan SMK yang akan mengisi lapangan pekerjaan dengan kondisi yang tidak bugar. Saya berapa, Prof, waktu itu? Ya, 0,2% yang baik sekali, yang sehat dan bugar gitu. Bayangkan. Dulu kita masih ada senam, sampai kita hafal lagunya itu. Iya, dan geraknya. Sekarang nggak ada lagi. Gimana orang kita mau bugar? Begitu pandemi ini terasa betul. Orang yang bugar yang masih bisa bertahan, walaupun terkena COVID, tapi dia bisa cepat recovery. Nah, ini hal-hal yang kita potret, kemudian kita carikan perbandingannya dengan negara yang sudah melakukan itu. Saya beri contoh saja misalnya soal kebugaran. Kan literatur atau hasil penelitian menyampaikan pada kita bahwa sehari itu minimal orang bergerak dengan 7.000 langkah. Itu minimal. 10.000 akan bagus. Tapi begitu dipotret orang Indonesia, rata-rata hanya 3.500. Gimana mau menghasilkan talenta yang bagus? Bagaimana menghasilkan kebugaran? Nah, hal yang seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang kami potret, dan akhirnya dengan itu kemudian kita menetapkan target-target apa yang harus dilakukan. Nah, ini target kita, hitungannya karena di atas kita sudah menempatkan Olimpiade. Jadi walaupun DBON ini belum ada, tetapi Olimpiade kemarin itu kita sudah targetkan. Perolehannya, medalinya naik, bertambah maksud saya, tetapi peringkatnya tidak. Target waktu itu kita 2032 karena berharap kita menjadi Olimpiade, tuan rumah Olimpiade, tetapi masih belum beruntung, Brisbane yang dapat. Dan ini langkah-langkah yang kita persiapkan sampai 2024. Soal tercapai atau tidak, itu urusan hasil. Tetapi kita harus ada perencanaan yang benar. Nah, memang di Paralimpiade, di sini kita, Paralimpiade 2021 yang lalu, targetnya hanya 60. Ya, tetapi karena kita di Rio de Janeiro peringkat 76, maka kami diskusi dengan teman-teman, kita targetkan 60, ternyata dapatnya 43. Nah, yang saya agak pusing ini Olimpiade Paris, ada Paralimpiade Paris. Karena pasti tuntutan dan ekspektasi publik, karena di Tokyo sudah peringkat 43, dia harus naik. Nah, saya pikir di situ peringkat 40 ada, masih masuk di akal, ada peningkatan. Kira-kira begitu. Tapi ini adalah hal-hal yang tidak terlalu mudah untuk dicapai, tetapi kita harus cantumkan. Kita harus berani mencantumkan target yang tinggi agar upaya-upaya kita menuju ke sana itu sangat jelas yang kita lakukan. Nah, bagaimana persiapan kita menuju ke sana? Lanjut. Terus akhirnya kita menetapkan cabang olahraga unggulan. Selama ini kita tidak pernah fokus. Semua kita garap. PON Papua 37 cabang olahraga dengan sekian disiplin dan sekian nomor pertandingan.
Ya, Aceh, Sumatera Utara, saya dengar mereka sudah mencanangkan 64. Bayangkan, 32 Aceh, 32 Sumut. Cabang olahraga yang berhimpun di KONI sekitar 70-an sekarang ini. Nah, kita harus ada fokus. Akhirnya dari diskusi di berbagai tempat, kita berkonsentrasi kepada cabang-cabang olahraga yang mengandalkan teknik dan akurasi sesuai dengan karakteristik fisik orang Indonesia. Ada cabang olahraga yang sangat disukai, sangat diminati oleh rakyat Indonesia, dan itu ranking tertingginya, di atas 73% sampai 75% orang Indonesia sangat suka sepak bola. Tetapi kita juga menghitung, tidak mungkin kita dalam waktu dekat ini mencapai itu dalam kondisi seperti sekarang. Akhirnya inilah 12. Kemudian kita tambahkan ada 2 cabang olahraga yang kita persiapkan kalau waktu itu kita menang tuan rumah. Karena kalau sebagai tuan rumah kan pasti diberi kesempatan untuk ada 1 cabang olahraga minimal. Nah, kita persiapkan 2 yang memungkinkan kita untuk berprestasi, yakni pencak silat dan wushu. Nah, cuman pencak silat ini dia baru ada di 32 negara. Sementara untuk menjadi olahraga yang bisa masuk ke Olimpik itu minimal 75 negara dan dari 5 benua. Ya, wushu itu sudah ada di 152 negara, jadi sudah lebih. Mungkin diaspora Tiongkok yang apa namanya, yang membuat kenapa wushu ini ada 152 negara. Nah, ini kita harus hati-hati. Kemarin di venue Panahan saya diskusi sama Prof. Joko, saya sampaikan pencak silat ini menjadi olahraga unggulan kita. Tetapi ditakuti orang. Saking takutnya tidak dipertandingkan. SEA Games itu dikurangi nomor-nomor pertandingan, terutama yang andalan-andalan kita, Pak. ASEAN Games sudah tidak dipertandingkan lagi. Saya sambil canda dengan Prof. Joko, Prof, mungkin karena kita serakah. Serakahnya apa? Waktu kita menjadi tuan rumah ASEAN Games, medali itu hampir semuanya kita ambil. 14 medali emas itu dihasilkan dari pencak silat. Kita nggak ada membagi-bagi dengan orang lain. Padahal kita ingin cabang olahraga ini menjadi cabang olahraga dunia. Ini yang kita rasakan. Akhirnya ASEAN Games nanti informasinya tidak dipertandingkan. Karena orang berpikir kalau ini dipertandingkan pasti medalinya diambil Indonesia. Sementara di satu sisi kita sedang berjuang ini menjadi cabar Olimpik. Itu. Memang hal-hal yang seperti ini harus menjadi pemikiran kita semua, khususnya para profesor keolahragaan, para dekan, para dosen keolahragaan. Ini penting. Saya kira kita harus memberikan masukan-masukan itu. Dan apa yang kita persiapkan ini, jadi 12 cabang, tentu tetap bulu tangkis di atas, ada angkat besi, ada panjat tebing, itu juga potensial, bagus ke depannya buat kita. Tetapi ini adalah olahraga yang tidak populer di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang harus kita carikan jalan. Gimana ada kejuaraan panjat tebing, bagaimana ada kompetisi angkat besi. Karena kompetisi itu sangat menentukan prestasi. Tidak cukup hanya dengan latihan tiap hari, dengan porsi latihan yang seberat apapun, tanpa kompetisi, dia tidak akan bisa terlatih dengan suasana itu. Nah, memang hal ini kita harus fokus. Saya banyak mendapatkan protes, terutama dari cabur-cabur yang tidak
Yang ya tidak masuk itu. Ya termasuk cabur yang ngaku 5 emas ternyata 1 perunggu insya Allah. Itu juga protes. Bahkan ada salah satu atlet, saya tidak perlu sebut, tapi Bapak dan Ibu kenal kalau sebut, Menpora membunuh cabang olahraga itu. Itu ada. Tapi ya nggak apa-apa. Kita ya itu harus kita jelaskan. Kenapa kita milih ini, kenapa bukan itu. Ada dasar-dasar, ada hitung-hitungannya. Dan ini bukan keputusan saya sendiri. Diskusi dengan Bapak, dengan stakeholder, dan dari cabang-cabang ini juga tidak semua. Misalnya karate, itu yang sesuai dengan hitung-hitungan kita hanya yang kata. Yang lain kita nggak bisa. Gitu. Nah, apa yang kita persiapkan untuk ke sana? Pindah. Ini rangkaian yang kita akan lakukan. Tentu kita akan berharap dari 14 cabang unggulan ini akan punya atlet elit. Di sini elitnya itu 150. Ini sudah elit, itu berarti dia sudah siap dikirim ke Olimpiade dan single event dunia lain. Nah ini berawal dari mana? Dari talenta 250.000 orang siswa. Disinilah saya sampaikan ke Pak Mendikbud, saya butuh bantuan Mendikbud. Jadi ini bukan urusan di tempat kami, tapi urusan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Serta pemerintah daerah. Dari mana? Dari SMP, SMA, 250.000, naik ke 37.500, naik ke 3.750, menjelang dia menjadi elit, 750, terseleksi. Sampai tersisa 150 atlet elit nasional, dan itu kita akan masukkan dalam training camp yang sementara kita persiapkan di Cibubur. Training camp itu akan lengkap semuanya di situ. Mudah-mudahan ini menjadi tempat yang baik untuk para atlet kita. Selanjutnya Paralimpiade juga seperti itu, cuma memang mencari talenta-talenta di Paralimpik ini lebih sulit kita. Mereka yang berprestasi di Tokyo kemarin adalah mereka yang tadinya atlet biasa, kecelakaan, baru pindah. Yang dari lahir itu hanya yang angkat berat itu kalau tidak salah, yang dari Bali itu, karena dia polio kalau itu. Tapi rata-rata ya seperti itu. Jadi kan tidak mungkin kita atlet yang tidak berprestasi kemudian kita cederakan, kita masukkan dia menjadi tidak manusiawi itu. Nah ini yang sehingga kenapa di situ sedikit. Kalau ini dari 250 kita memulainya dari 250.000, kita mulainya dari 200 orang. Karena sangat sedikit. Itu, nah mereka ini yang nanti akan atas perintah Pak Presiden kepada saya, kita akan bangunkan training camp yang lengkap sekali di Jawa Tengah. Lanjut. Terus terakhir ini. Nah ini kita meniru Ajinomoto. Banyak masukan, suruh meniru Qatar. Saya bilang kita tidak mampu, meniru Australia, sangat luas. Ini Ajinomoto ini butuh luas yang tidak terlalu makan luas tanah. Yang ada sekarang cuma 6.000 meter, Pak, di sana. Nah kita desain dan isinya dari Ajinomoto ini cukup lengkap. Ini semuanya ada, pengukuran sampai dengan sekolah dan lain sebagainya. Jadi rencana di Cibubur itu, Cibubur training camp itu, di situ ada dokter, ada psikolog, ada ahli gizi, mereka diinapkan di situ, pelatih dan atletnya, ada sekolahnya dan lain-lain.
Jadi secara singkat kira-kira seperti itu, dan mudah-mudahan ini akan jalan. Ya, ini rencana kita nanti jadinya seperti ini, training camp kita, ya, dengan fasilitas yang membuat para atlet nyaman. Ini 10 pelan-pelan, jangan terlalu dicepat-cepatin. Itu coba, ini adalah penginapan. Coba kembali lagi. Oh, nggak bisa ya, jalan terus. Oke, ini ini penginapan atlet dan pelatih semua di situ. Kita semuanya 10 lantai, dan semua ini tidak ada satupun Rp1 pun dari Kemenpora. Ini dari Kementerian PUPR. Itulah karena perintah Perpres semua bergerak. Dan semuanya lengkap, tempat rekreasi mereka, kan misalnya dia sebagai atlet apa, tidak mungkin hanya itu terus. Kita siapkan kalau dia mau coba-coba ya, olahraga permainan dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Saya kira itu, Bu Moderator, hal-hal secara garis besar, apa yang menjadi isi desain besar olahraga nasional dan yang sudah punya payung hukum Perpres. Nah, sekarang kita sedang membahas revisi Undang-Undang SKN. Undang-Undang nomor 3 tahun 2005. Undang-undang ini kita revisi menyesuaikan dengan perkembangan keadaan yang sekarang. Hal-hal yang tidak terakomodir pada saat 2005 yang lalu, sudah muncul banyak perkembangan. Itu terutama untuk sport science, kita perkuat di situ, dan kewajiban daerah. Ada kewajiban dan ada sanksi kalau tidak melaksanakan itu, kita perkuat itu. Tetapi revisi ini rohnya adalah DBON. Ya, jadi tidak akan bertentangan antara Undang-Undang SKN dan DBON. Demikian, Prof. Tandio. Mudah-mudahan ini menjadi bahan informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menpora, Ibu Bapak yang berbahagia. Saya akan memberikan sedikit highlight tentang apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menpora. Yang pertama, prestasi olahraga nasional adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi bukan hanya tanggung jawabnya Bapak Menpora beserta jajarannya di Kemenpora, tetapi kita semua ikut bertanggung jawab untuk pembangunan prestasi olahraga nasional. Kemudian DBON, Desain Besar Olahraga Nasional, sebetulnya bisa dikatakan sebagai manual book, begitu ya Pak. Jadi buku manual bagi kita semua pada saat kita akan menyelenggarakan, membangun, melatih atlet maupun siswa maupun mendorong masyarakat luas untuk berolahraga. DBON adalah buku manual bagi kita semua yang telah sah memiliki payung hukum sejak tanggal 9 September 2021. Hal lain yang tidak kalah penting, Ibu Bapak sekalian, adalah sport science yang salah satunya akan berwujud big data. Nantinya semua keputusan untuk keolahragaan nasional harus berbasis pada data. Hal lain yang bisa disampaikan adalah bahwa DBON ini, Desain Besar Olahraga Nasional, ini akan dapat bergerak dan digerakkan bila mana ada harmoni dan sinergitas dengan lembaga lain, termasuk lembaga perguruan tinggi, termasuk lembaga-lembaga kita semua yang ada di ruang ini maupun Ibu Bapak yang mengikuti acara ini secara Zoom. Baik, Ibu Bapak sekalian, seperti sudah disampaikan, saya akan membuka sesi pertama untuk diskusi. Untuk kesempatan pertama ini dipersilahkan 3 orang penanggap
satu Prof. Agus Kristianto. Monggo sekalian, ada lagi Bapak Ibu. Prof. Wawan dari UNY, Prof. Agus tadi dari UNS. Monggo ada satu lagi mungkin Pak Boyke, Pak Dekan. Baik, jadi 3 penanggap kami persilahkan Bapak Profesor Agus Kristianto untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Matur nuwun Prof. Tandio Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri, matur nuwun, bertemu lagi untuk kesekian kalinya. Dan kemudian para guru besar, para dekan dan ibu semuanya yang ada di ruangan ini, insan-insan olahraga, para pemikir olahraga yang mungkin memang satu kubu dengan Pak Menteri. Begini Pak Menteri, saya dari UNS, perkenalkan nama saya Agus Kristianto, dan ternyata saya ingat bahwa saya itu beruntung karena satu tim teaching dengan Pak Menteri untuk mata kuliah hukum dan olahraga di S3. Jadi ada satu kebanggaan tersendiri Pak Menteri, karena saya dengan Pak Menteri itu ada kemiripan ya, sama-sama memiliki atasan ya di S3 sana itu, di sana atasan yang sama. Baik, matur nuwun, begini konsinyering perubahan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional antara pihak pemerintah dan DPR RI, walaupun berlangsung secara alot, sangat produktif Pak Menteri. Matur nuwun, saya ditugasi Pak Menteri untuk menjadi salah satu tim yang ada di situ, dan kemudian menggarap 861 DIM ya, yang sangat luar biasa, dan kemudian ada 14 isu krusial yang sangat luar biasa. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa memang 14 isu krusial ini sangat relevan dengan keinginan Pak Presiden untuk melakukan sebuah review total ya, dan kemudian salah satu wujudnya adalah DBON yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Nah, ada satu hal yang sangat menarik Pak Menteri. Jadi di antara 14 isu krusial itu sebenarnya ada, boleh kami sampaikan di sini ya Pak Menteri ya, karena ini semuanya adalah teman-teman pemikir semua. Persoalan pilar atau lingkup olahraga tidak masalah ya, yang kemarin yang dipermasalahan adalah olahraga rekreasi atau olahraga masyarakat, dan insya Allah DPR RI dan pemerintah sudah sepakat bahwa nanti kita akan menggunakan istilah olahraga masyarakat. Paling tidak sejak tadi malam itu sudah ada kesepakatan seperti itu, bahkan sudah muncul pada tanggal 27. Ada 2 PR besar yang kemudian ini sangat penting kaitannya dengan menjawab PR 13 poin yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Itu terkait penyatuan KONI dan KOI yang kemudian untuk sementara pembahasannya dipending menunggu Pak Menteri kondur dari Papua ya, karena dijadwalkan oleh Pak Dede Yusuf ya, Komisi 10 DPR RI, bahwa ini isu yang sangat penting dan nanti akan dibahas lebih lanjut setelah PON selesai. Satu itu, dan kemudian yang kedua adalah persoalan mandatory spending, yaitu tuntutan 2% bahwa pemerintah itu harus menuangkan paling tidak 2% anggaran untuk olahraga. Tetapi lagi-lagi ini persoalan yang sangat bulat, karena ternyata kita semua kepingin bahwa memang ada mandatory spending ya, seperti juga pendidikan, kesehatan, pertahanan dan sebagainya. Tetapi melihat fakta, ternyata sudah 70% Pak Menteri ya, itu mandatory spending ada di APBN. Sehingga persoalan-persoalan yang bersifat keuangan ya, itu malah justru nanti akan memasung pemerintah ya, tidak luwes secara fiskal dan sebagainya. Nah, ini barangkali perlu kita sampaikan, karena bagaimana juga ini perjuangan-perjuangan untuk mendapatkan anggaran olahraga itu sesuatu yang sangat penting Pak Menteri. Nah, sehingga mohon arahan dari Pak Menteri kaitannya dengan sebenarnya apa yang masih bisa dilakukan jika memang terpaksa mandatory spending 2% itu tidak akan bisa dipenuhi dan tidak bisa dicantumkan sebagai amanah undang-undang ya, untuk membuat olahraga yang extraordinary ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian lanjut Prof. Wawan, silahkan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Dr. Zainuddin Amali yang kita hormati, Bapak Wakil Rektor Bidang 4 Universitas Cendana, Bapak Ibu para senior, para guru besar keolahragaan, Bapak Ibu anggota ISORI, dan juga Bapak Ibu teman-teman dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan se-Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu muka dengan Bapak Menteri untuk kesekian kalinya. Alhamdulillah pula desain besar olahraga nasional sudah diresmikan dan kita secara bersama-sama ingin mengawal dan ikut mengimplementasikan desain besar olahraga nasional, dan kami di fakultas ini sedang mencoba mengkaji bagaimana peran dari perguruan tinggi sesuai dengan arahan Bapak Menteri untuk secara sungguh-sungguh ikut mengimplementasikan rancangan pembangunan olahraga nasional dari sisi sport science misalnya, dan juga peran perguruan tinggi keolahragaan yang ada khususnya di EPK UNY, sehingga apa yang ditargetkan dalam desain besar olahraga nasional bisa kita capai dengan dukungan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, mudah-mudahan dengan desain atau kajian secara ilmiah ini, langkah-langkah yang akan kita kerjakan itu betul-betul tepat dan bisa mengimplementasikan sport science yang sekarang ini memang sudah kita implementasikan, tetapi masih perlu ditingkatkan kerjasama antar sektor sekira. Alhamdulillah juga ada asosiasi profesor keolahragaan, ada ISORI, dan juga ada forum dekan. Nah, dengan demikian dan juga tadi kerja besar penyatuan KONI dan KOI, mudah-mudahan ini seiring sejalan, dan kita akan mencoba memperkuat apa yang sekarang ini sudah dengan kajian ilmiah, Bapak Menteri, yang mohon dukungan dari kita semua. Saya kira mudah-mudahan dengan kerja besar ini prestasi olahraga di Indonesia bisa meningkat baik di tingkat regional maupun internasional. Saya demikian apa yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Wawan. Terakhir dari Pak Dr. Boyke, Dekan FPOK UPI. Silakan, Pak. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Menteri, Pak Rektor, para ketua forum dekan olahraga Indonesia, ketua ISORI, ketua ORI ya Pak Joko Pekik, Prof. Joko Pekik, dan teman-teman semuanya. Izinkanlah pada kesempatan ini saya perwakilan dari FPOK Universitas Pendidikan Indonesia menyampaikan beberapa hal yang berkenaan tentang bagaimana terutama khusus mengenai kesejahteraan atlet di pedannya. Ada sedikit pemikiran bahwa selama ini memang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, memang kita atlet-atlet kita terutama perempuan harus memilih di antara dua. Satu, apakah lanjut kuliah atau memang menggeluti olahraga. Kalau terutama khusus putri yang paling sulit itu. Kalau setelah putus SMA sudah berhenti. Nah, memang di sini ada beberapa negara yang memberikan mencontohkan istilah dengan double track, yaitu antara sekolah pendidikannya dan prestasi olahraganya. Nah, kami sekarang FPOK mencoba bekerja sama FPOK Bandung, FPUPI, mencoba bersama kerjasama dengan KONI, kota, kabupaten, juga dengan
ketua atau kepala dinas di sordanya antar kota kabupaten, walaupun di kota kabupaten berbeda, ada yang di sporanya bergabung dengan perhubungan, ada yang kebudayaan dan sebagainya. Mencoba untuk terutama meneruskan jenjang karir atlet setelah lulus SMA, Pak. Kami mencoba buka jalur khusus untuk menampung mereka di perguruan kami, di fakultas kami, dengan biaya KONI kota atau kabupaten, atau juga dari disporanya masing-masing KONI kota kabupaten. Untuk apa? Satu adalah, pertama yang jeleknya di kita adalah dari awal mulainya jual beli atlet. Jadi kalau menjelang Porda sudah di sana tidak ada lagi pembinaan. Siapa yang kuat, keuangannya dia ambil atlet yang berprestasi. Oleh karena itu kami coba menampung atlet-atlet itu dipusatkan di FPOK dengan terikat oleh perjanjian selama dia kuliah 4-5 tahun di FPOK, tidak pindah dari kota atau kabupatennya. Itu kita coba seperti itu. Dan kemudian KONI kota kabupatennya itu membiayai. Namun dalam perjalanan memang ada beberapa KONI kota kabupaten yang sulit. Kelihatannya harus ada top down mungkin Pak dari Menpora, terutama khususnya yang karena di dalam pendanaan kan KONI itu turunnya dari Kadispora Pak. Kadispora langsung ke KONI. Nah, kelihatannya KONI pun agak kesulitan mengucurkan dana sehubungan dengan untuk menyekolahkan atlet-atletnya. Kelihatannya harus ada top down dari Bapak untuk ke dinas-dinas olahraga di daerah-daerahnya Pak. Karena kalau misalnya bisa atlet itu bisa Kadisporanya itu bisa memberikan beasiswa 2 orang saja setiap daerah. Terutama di Jawa Barat kan banyak sekali beberapa kota kabupaten. Itu bisa terkumpul saja dari situ, paling sedikit 70 orang aja, itu salah satu bisa menjadi bahan atau dasar menjadi atlet yang akan bisa dibina ke depannya. Nah, kesulitan di daerah itu adalah kebijakan Pak. Kelihatannya untuk mengeluarkan dana itu agak sulit. Padahal pada saat di perguruan tinggi, disitulah golden age-nya atlet-atlet kita itu. Untuk dibina. Oleh karena itu kelihatannya harus ada ya apakah political will dari pemerintah untuk juga ke daerahnya, ke daerah ke bawah, supaya mereka juga mau gitu. Padahal kalau dihitung anggaran dari APBD-nya untuk olahraga kan lumayan, kalau misalnya setiap daerah bisa 10 miliar hanya untuk menyekolahkan 2 orang 200 juta. Kalau 1 semester kan di UPI itu paling mahal itu sekitar 6 juta Pak. Kalau 8 semester artinya 100 juta untuk bisa menyekolahkan dalam satu atlet, dalam auto mendapatkan sarjana 100 juta masa nggak mau keluar gitu. Nah jadi double karir ini akan kita coba, dan sehingga mereka ditempa di kampus oleh juga kita kan juga banyak atlet pelatih yang punya kualifikasi nasional, sehingga dititipkan sehingga pada saat nanti ada Porda dan dia tidak keluar dari daerahnya masing-masing, dia akan memperkuat daerahnya masing-masing. Dan kita hindari juga salah satunya adalah pembelian atlet-atlet. Karena kalau sudah terjadi pembelian atlet, rusak tatanan pembinaan kita, Pak. Baik, kayaknya pesannya sudah bisa kami Terima kasih. tangkap, Pak Itu Boyko. saja yang dapat saya sampaikan. Mohon bantuannya dari pemerintah untuk bisa top down ke bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Menteri, ada 3 penanggap. Yang pertama dari Prof. Agus Kristianto, itu berbicara tentang revisi undang-undang, ada 14 isu, ada 3 isu utama tadi yang dikemukakan, tetapi tampaknya yang disampaikan Prof. Agus adalah mohon respons dari Pak Menteri terkait dengan mandatori 2% anggaran yang harus diwujudkan oleh daerah agar bisa membiayai keolahragaan. Kemudian dari Prof. Wawan ini terkait dengan peran perguruan tinggi keolahragaan dalam ikut mengimplementasikan DBON. Kemudian terakhir dari Bapak Dekan FPOK UPI, Bapak Dr. Boyke, terkait dengan kesejahteraan atlet.
Utamanya adalah bagaimana bisa memfasilitasi para atlet ini untuk tetap berkarir sebagai atlet, tetapi juga urusan pendidikan itu bisa terjamin atau disebut oleh beliau tadi sebagai double track. Dan ini membutuhkan tampaknya bukan hanya di Jawa Barat sebetulnya Pak Boyke, rasanya seluruh Indonesia, ini membutuhkan dorongan barangkali dari pemerintah pusat agar seluruh stakeholder di daerah bisa memperhatikan hal ini. Saya kira itu 3 hal yang mengemuka dari para peserta di ruang ini. Monggo silahkan Bapak Menteri bisa memberikan tanggapan. Ya, baik. Terima kasih Prof. Agus, Prof. Wawan, Pak Dr. Boyke. Memang di revisi Undang-Undang SKN sekarang ini ada 2 hal yang mengemuka, dan itu menjadi pending isu karena dia isu krusial, sangat sensitif ini, sehingga saya minta untuk di-hold. Setelah saya kembali dari Papua, baru kita akan duduk lagi untuk bicarakan itu. Nah, untuk isu yang pertama tentang bagaimana pandangan kita terhadap penyatuan KONI dan KOI, karena itu menjadi aspirasi. Jadi kembali lagi ke ke yang dulu, karena di IOC itu yang bisa ke sana NOC. Peninya tidak. Sementara pembinaan dalam negeri itu ditangani oleh KONI. Nah, saya bahkan mau nitip, Prof. Tandio, kalau boleh seminar ini juga mau membicarakan itu. Sehingga ada masukan buat kami. Tentu pemikiran para profesor keolahragaan, para dekan keolahragaan ini akan bisa membantu pending isu yang sangat sensitif dan harus kita bicarakan menjadi bahan pertimbangan. Jadi mohon ada salah satu rumusan hasil seminar kita itu adalah tentang memposisikan tentang KONI dan NOC atau KOI. Kemudian tentang mandatory spending. Memang ini DPR yang sangat kencang meminta itu. Tapi di kami ini belum nyatu, dan terutama dari teman-teman Kementerian Keuangan ya. Tadi Prof. Agus sudah menyampaikan alasan-alasannya dan sebagainya. Nah, pertanyaannya apa yang saya akan lakukan kalau ini tidak terjadi? Saya sih sebenarnya sudah jalan sekarang ini, apalagi sekarang ada payung hukum ya. Ada DBON, ada Perpres 86. Ilmunya atau teorinya sederhana, Prof. Agus. Ini teorinya ibu-ibu masak, ibu-ibu di kampung tentu ya. Kalau yang di ini kan nggak mungkin lagi. Apalagi kalau dia tinggal di apartemen nggak ada ya. Teori ini nggak berlaku. Ini teori ibu-ibu di kampung. Dan saya jalankan dan alhamdulillah berhasil. Kan masing-masing itu ada tugasnya. Pembangunan seperti yang saya sampaikan tadi itu tidak harus dibangun, dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda Olahraga atau Dinas Olahraga setempat. Kita tumpangkan kepada Kementerian PU atau Dinas PU. Membangun bantuan pemerintah untuk sarana PON ini, itu bukan Kemenpora, tapi Kementerian PU. Nah, kenapa saya katakan ini ilmunya ibu-ibu di kampung? Kalau mau masak, kurang garam, ke tetangga minta garam, kurang bawang ke tetangga minta bawang, kurang cabai atau lombok gitu ya, ke tetangga kiri kanan, pasti dikasih kita. Yang penting kita mau. Begitu ada perintah Pak Presiden hari Jumat pada saat menerima atlet Paralimpik kita yang berhasil, Pak Menpora bangun training camp untuk Paralimpik kita. Saya nggak punya apa-apa, Prof. Agus. Siang itu saya datang menghadap Menteri PUPR.
Dan beliau oke, siap, saya yang bangun. Tapi technical assistant dari Menpora. Kita butuh lab untuk anti doping. Saya datang ke Menteri Kesehatan. Dapat saya? Butuh pembinaan usia dini yang tadi. Saya bicara sama Mas Nadiem, Mas, ini besar anggarannya. Saya nggak punya duit. Di tempatnya Mas Menteri banyak. Oke, apa yang saya harus lakukan? Nah ini ilmu-ilmu ibu-ibu masak di rumah aja yang saya pakai. Sehingga kalau mandatory spending itu tidak tercapai, maka kita harus jalan dengan begitu. Karena kan ada dasar. Tetapi di undang-undang harus kita perkuat, tidak perlu harus ada mandatory spending. Misalnya, saya sih senang kalau ada itu. Kewajiban untuk melakukan apa. Itu, Prof. Agus. Dan selama ini jalan apa yang saya PON ini, memang yang tiap hari tampil di media Menpora. Tapi yang kerja itu hampir seluruh kementerian. 4 Menko turun untuk PON ini. Langsung mereka. Menteri PU, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan apalagi. Kemudian Kominfo, ini hari ini datang beliau. Jadi itu, asal kita mau jangan juga ada gengsinya. Tahan ego, kita mau berkunjung ke orang kan bisa merasakan kita sama menteri, ngapain? Enggak, saya datang Pak. Saya datang, kebetulan saya dengan Pak Basuki itu lama, sudah kenal. Kang Mas, saya butuh bantuan. Dan yang bisa membantu hanya jenengan, saya bilang gitu. Apa? Tolong bangunkan ini. Sama dengan yang tadi sampaikan. Jadi itu Prof. Agus, cara-cara yang mungkin. Nah saya berharap itu di daerah juga begitu. Dispora di daerah juga mau berkunjung, berkomunikasi dengan dinas-dinas yang ada. Itu sources terakhir. Kreativitas kita yang bisa membantu itu. Tapi kalau diizinkan atau akhirnya ada perintah 2%, ya saya tidak terlalu capek lagi. Tetapi saya ingin menggambarkan bahwa itu 2% itu tidak harus di tempatnya Kemenpora. Seperti dana pendidikan kan itu tidak semua di Dikbud, ada di tempat-tempat lain. Kalau juga rumusannya seperti itu juga kita tidak masalah. Saya takut juga Prof. Agus makin banyak di tempat saya, makin nggak bisa tidur saya. Saya berusaha supaya anggaran di tempat saya itu makin sedikit. Tetapi programnya jalan dari kementerian-kementerian lain bisa mendukung. Kemudian tentang Prof. Wawan, dukungan terhadap DBON dari perguruan tinggi sangat besar. Sangat besar, bukan hanya di sport science. Tetapi memang porsi sport science perguruan tinggi sangat besar. Nanti bisa dilihat di rancangan di dalam Perpres itu. Dan itu yang diikat bukan hanya perguruan tinggi, langsung bosnya perguruan tinggi. Langsung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tugasnya A, B, C, D, E. Itu. Ya. Kenapa? Bisa? Oh ini, oke. Jadi sangat besar peran perguruan tinggi dan saya juga nanti akan dorong KONI yang ada itu harus bermitra dengan perguruan tinggi. Nggak bisa jalan sendiri. Sebab ilmu mengatur olahraga tahun 50-an, tahun 60-an, 70-an, 80-an, mau dipakai sekarang nggak bisa. Perguruan tinggi kan update terus, Pak. Update terus. Jadi
harus bermitra, harus bersama-sama. Paralimpik kita bisa berhasil seperti itu karena langsung bermitra dengan 11 Maret UNS. Bahkan pada saat mereka pergi ke Tokyo, ada beberapa dosen dari UNS yang mendampingi itu. Hasilnya bagus. Nah, saya belum melihat itu di daerah-daerah, kecuali misalnya Prof. Joko, beliau juga adalah ketua KONI. Kan sudah pasti itu. Tetapi yang tidak, nah ini yang harus kita dorong dan sangat besar perguruan tinggi. Kemudian tentang kesejahteraan, nyangkut sekolah, memang benar Pak Boyke, itu juga termasuk masalah yang kita potret dan kita sedang lakukan, terutama supaya tidak terjadi transfer atlet menjelang-menjelang. Jadi pembinaan itu tidak ada. Kita sedang atur itu, tetapi sekarang kan belum memungkinkan untuk itu. Bahkan kemarin dengan Prof. Joko saya sampaikan bagaimana kita punya regulasi bagi mereka yang sudah misalnya peraih medali emas di Olimpiade tidak turun lagi di PON. Itu hal-hal yang seperti itu sehingga ada kesempatan buat yang lain untuk bisa naik. Itu kemudian soal sekolahnya juga kita pikirkan tadi saya sampaikan bahwa kalau sudah masuk di nasional sih itu sudah menjadi urusan kami dengan Kementerian BUMN, tapi yang Pak Boyke sampaikan yang di daerah ini penting untuk ada perhatian dari pemerintah daerah. Nah, kita akan pikirkan regulasinya seperti apa, apakah ada instruksi Mendagri, sama dengan PON ini kan terakhir Pak Mendagri ada surat edaran atau instruksi, lupa saya, supaya pemerintah daerah memfasilitasi kontingen. Kita akan lakukan itu. Tentu kalau saya tidak mungkin karena kita bukan lembaga yang vertikal struktural, kita numpang kepada Mendagri instruksi ke provinsi, kabupaten, kota. Itu bisa jalan, Pak. Mudah-mudahan. Saya kira itu respon saya, Prof. Tandio. Baik. Dan karena saya sudah ditunggu di Fakultas Ekonomi, ya, untuk kegiatan. Baik. Terima kasih Bapak Menteri, kepada Prof. Agus, Prof. Wawan, dan Pak Boyke. Saya rasa jawaban Pak Menteri sudah sangat gamblang. Kita ini memang baru kali ini kalau diskusi dengan Menpora kok rasanya waktunya cepat sekali berlalu. Ini sudah pukul 12 dan sebetulnya kalau dilanjutkan masih akan terus ini Pak Menteri, tetapi waktu memang membatasi kita. Ibu Bapak sekalian, hadirin yang berada di ruang yang sangat elok di Uncen ini maupun Ibu Bapak yang mengikuti melalui Zoom, saya kira kita semua sudah jelas dengan penjelasan Pak Menpora dan terima kasih Pak Menpora. Saya selaku moderator mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan dalam memimpin acara diskusi ini. Terima kasih, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.